mirisnya adalah banyak sekali pejabat yang berada di pucuk pimpinan lembaga dan sering sekali seperti orang yang cinta tanah air ya. But at the same time dia melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini kepada siapa saja, tidak terbatas pada dua nama yang disebut oleh Faisal Basri, tetapi kepada siapa saja. Itu persoalan utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Dia membiarkan pejabat-pejabat bermasalah, lalu kemudian pejabat-pejabat bermasalah tersebut terus dikerangkeng. Kalau kita analisis antara fenomena A dan fenomena B. Fenomena A bahwa partai ini mencalonkan sang mantu untuk maju di Pilgub. Fenomena B, dua nama disebut. Apakah A dan B berhubungan atau tidak? Kalau berhubungan maka jawabnya A. Kalau tidak berhubungan jawabnya B. Tapi yang namanya politik susah sekali kalau kita bicara tidak ada yang namanya interconnection ya. Jadi everything is interconnected. Itu persoalannya. Mudah-mudahan next presiden seperti dia katakan dapat memberantas korupsi ya. Dampaknya atau karena ada kepentingan yang memang secara sengaja membuat nikel cepat habis di Indonesia, kemudian ada kepentingan-kepentingan berikutnya di belakang gitu. Menteri SDM menghimbau, beritanya ada, nanti saya kirimkan. Menteri SDM menghimbau agar izin smelter yang baru dihentikan. Menghimbau. Dia hanya bisa menghimbau padahal dia menteri yang bertanggung jawab. Dia tidak punya kuasa. Ada yang punya kuasa luar biasa namanya Luhut Panjaitan. Waduh. Dialah yang mengorkestrasi ini. Dialah yang memberikan input sehingga Pak Jokowi ngomong seperti itu. Dan saya sudah bertemu dengan Pak Luhut. Dia tidak bisa menyangkal pandangan-pandangan saya. Sebaliknya saya bisa menyangkal seluruh pandangannya. Di akhir pertemuan saya dengan Pak Luhut mengatakan, kalau gitu smelter Cina untungnya banyak juga ya. Ini orang pura-pura tidak tahu apa, naif gitu. Ini saya buka. Memang saya dimarahi ya oleh deputinya kenapa saya membuka pembicaraan saya dengan Pak Luhut ke publik gitu. Tapi yang saya bicarakan ini bukan masalah privat, ini masalah publik kan, Guru. Iya, Saya betul. tidak masalah tidak bicara dengan keluarga dia, harta dia berapa, segala. Tidak. Ini masalah publik. Dan saya mengajukan saran-saran bagaimana agar negara ini dapat yang pantas gitu. Tapi kan saya tidak punya kuasa apa-apa. Dan belum lagi, Guru, ada penyelundupan. Oh. Yang Iya. 5,3 juta ton itu. Karena, Guru, kalau barang itu dilarang, seperti narkoba dilarang kan? Iya, betul. Pasti ada pasar gelapnya kan? Sampai ke penjara-penjara itu. Nah itu dia. Kalau dilarang, permintaan di luar negeri ada yang nyelundup. Dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Erlangga Indonesia. Hartarto misalnya. Waduh, sebut nama Pak. Menantunya Pak SBY, Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama.
Dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Mohon maaf, bisa dipertanggungjawabkan, memang ada sumbernya, ada dasarnya? Dari KPK. Karena saya juga membantu KPK kan. Ini kan kasus korupsi. Kerugian negara ratusan triliun. Dan yang menunjukkan 5,3 juta ton itu KPK. saya. Oh, Kita diskusi, lantas ya tukar menukar informasi dong, gitu kan. Nah, gampang guru. Jadi kan biji nikel ini dilarang ekspor. Dilarang ekspor kan. iya. Sehingga data ekspor biji nikel Indonesia itu 0 dari tahun 2020 sampai 2022. Saya kan nggak percaya karena ada sifat setan pada diri manusia, yakni nyelundup. Untungnya gede dong. Nah, gampang sekali guru. Kita cek di WTO itu ada namanya ITC, International Trade Center. Dia kompilasi statistik perdagangan luar negeri semua negara anggota. Nah, saya cek Cina. Ada. Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ada ternyata. Indonesia yang tidak melaporkan. Yang Indonesia bilang 0. Karena dilarang kan. Iya, Cina melaporkan ada. Ada 5,3 juta ton selama tahun 2020 sampai 2022. Oh. Dan ternyata yang mulia guru, bukan hanya nikel. Saya baru dipresentasikan oleh tim dari Kejaksaan dan KPK ya. Ini kawan kita, mata rantainya segala macam. Nah, pada titik ini saya nggak mau sebut nama karena masih diinvestigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya, menyebut-nyebut orang besar ya, menyebut-nyebut menantu ya. Walaupun sebenarnya jabatannya tidak tinggi-tinggi amat, tapi dia adalah menantu. Dan satunya lagi tinggi, Menko, Menteri Koordinator ya. Tentu dengan azas hukum praduga tak bersalah. Tapi ini dikatakan Faisal Basri dan memang ada videonya ya, kita dengar tadi. Dan ini ada berita di Demokrasi. Coba kita bacakan komentar Demokrasi. Karena pada dasarnya Demokrasi mengulangi apa yang menjadi konten dari YouTube ya. Coba kita bacakan. Sekali lagi sobat dan sekalian, praduga tak bersalah, tetapi jangan juga menghalangi hak warga negara untuk menyampaikan kebenaran ya. Oke, judulnya eksklusif, Faisal Basri bongkar pejabat terlibat penyelundupan nikel 5,3 juta ton ke Cina. Saya dapat nama itu dari KPK. Oke, ini isu yang sudah menggelinding tahun lalu ya. Demokrasi pada 2023 lalu, Komisi 7 DPR RI mengungkapkan bahwa pemerintah kecolongan 5,3 juta ton biji nikel diekspor ilegal ke Cina. Penyelundupan 5,3 juta ton biji nikel ke Cina tersebut diungkapkan oleh Julian Gunhar selaku anggota Komisi 7 DPR RI. Akan tetapi hingga saat ini kabar pengusutan kasus penyelundupan biji nikel tersebut tak kunjung ada kabarnya. Dalam sebuah podcast, Faisal Basri bongkar pejabat terlibat penyelundupan nikel 5,3 juta ton ke China. Menurut Faisal, penyelundupan terjadi pada kurun waktu 2020 hingga 2022
di mana hal tersebut sama dengan apa yang diungkapkan oleh Julian. Faisal menyatakan bahwa penyelundupan tersebut melibatkan pejabat negara dan dalam kurun waktu tersebut Indonesia sendiri tidak ada laporan adanya ekspor nikel karena memang saat itu pemerintah melarang ekspor nikel. Akan tetapi dari hasil penelusuran yang dilakukannya terdapat laporan dari WTO, ya WTO itu adalah World Trade Organization ya, di mana terdapat informasi dari TC Terminal Trade Center ya. Dari laporan itu ternyata ada impor nikel yang masuk ke Cina dari Indonesia sebanyak 5,3 juta ton selama tahun 2020 sampai 2022, terangnya di podcast @Guru Gembul. Ini merupakan penyelundupan karena pada saat ini ekspor dilarang dan penyelundup itu petinggi-petinggi diantaranya Erlangga Hartarto dan Bobi Nasution yang merupakan mantu Jokowi tambahnya. Eksplisit sekali ya, tadi kita juga dengar ya. Tapi sekali lagi azas praduga tak bersalah. Ada ahnya jadi ya. Saya mendapatkan nama itu dari KPK dan yang menemukan 5,3 juta ton tersebut saya tambahnya. Faisal juga menambahkan bahwa ekspor selama itu tidak hanya biji nikel, namun terdapat juga beberapa komoditi lainnya. Bayangkan. Saya baru dipresentasikan oleh tim dari Kejaksaan dan KPK tentang mata rantai yang terlibat dalam penyelundupan ini di mana saat ini masih dalam investigasi, terangnya. Sedangkan Julian mengatakan bahwa Komisi 7 akan menindaklanjuti temuan KPK mengenai dugaan ekspor biji nikel ilegal ke Cina melalui Panja Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP. Adapun informasi yang disampaikan oleh Julian berdasarkan informasi KPK yang menyatakan bahwa terdapat kerugian keuangan negara dari sisi royalti dan bea keluar sebesar 575 miliar akibat dugaan ekspor 5,3 juta ton biji nikel ke Cina sejak Januari 2020 sampai Juni 2022. Julian yang merupakan politisi fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pencegahan ekspor biji nikel ilegal pasca pelarangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020 melalui Permen ESDM nomor 11 2019. Seperti kita tahu bahwa selama ini pengawasan untuk mencegah ekspor ilegal telah dilakukan melalui Bakamla, Bea Cukai, Polair dan Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP. Namun kenapa masih bocor? Maka harus diusut tuntas siapa saja yang bermain, tegasnya. Muhammad Said Didu ya. Penyamunnya makin jelas dan inikah penyebab kenapa KPK RI harus diamputasi ya. Ya sahabat sekalian, kasus-kasus seperti ini ya like I said. Jadi memang mirisnya adalah ya, banyak sekali pejabat yang berada di pucuk pimpinan lembaga dan sering sekali seperti orang yang cinta tanah air ya, but at the same time dia melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini kepada siapa saja ya, tidak terbatas pada dua nama yang disebut oleh Faisal Basri, tetapi kepada siapa saja. Jadi itu persoalan utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Dia membiarkan pejabat-pejabat bermasalah, lalu kemudian pejabat-pejabat bermasalah tersebut terus dikerangkeng. Kalau dia pemimpin partai, maka masalah itu akan dikapitalisasi untuk merangkeng dirinya agar mencalonkan misalnya dalam konteks Pilpres kemarin. Dalam konteks pilkada kita sudah tahu bahwa sudah ada kesepakatan Golkar untuk mencalonkan sang mantu sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Jadi bisa jadi ini sedikit menjelaskan ya, kalau kita analisis antara fenomena A dan fenomena B. Fenomena A bahwa partai ini mencalonkan sang mantu untuk maju di Pilgub. Fenomena B, dua nama disebut. Apakah A dan B berhubungan atau tidak? Kalau berhubungan maka jawabnya A. Kalau tidak berhubungan jawabnya B. Tapi yang namanya politik susah sekali kalau kita bicara tidak ada yang namanya interconnection ya. Jadi everything is interconnected. Itu persoalannya.
Jadi mudah-mudahan saya selalu berharap mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan next presiden seperti dia katakan dapat memberantas korupsi ya. Jadi korupsi itu harus diberantas. Perkara kita yakin atau tidak itu soal lain ya. Makanya Presiden Jokowi selalu berusaha ya, ingin membuat benteng bagi dirinya sebelum step down. Nanti kita lihat ya, ada kegelisahan dia beberapa hal, ada 4-5 hal yang dituliskan seorang pengamat. Sahabat sekalian, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Faisal Basri ini tidak dianggap sebagai suatu fitnah ya, tetapi sebagai sebuah jalan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Padahal kita tahu beberapa waktu yang lalu ya, saat pemerintahan SBY itu didorong partisipasi dalam pemberantasan korupsi, bahkan warga negara akan dikasih hadiah. Tetapi begitu bicara tentang keterlibatan aparat misalnya, yang terjadi bukan diapresiasi, malah dipolisikan, dianggap melakukan pencemaran nama baik. Padahal kalau misalnya itu tidak benar kan tinggal dibantah. Dan bantahnya kan dengan fakta dan data. Jadi sama-sama beradu fakta dan data di ruang publik. Karena kalau misalnya fakta dan data itu beradunya di ruang privat, ya kita tidak tahu mana ujungnya. Padahal kalau kita bicara mengenai good governance dan clean government, satu prasyaratnya adalah transparansi. Sejauh mana sebuah kebijakan transparan. Oke. Ini temuan 5,3 juta ton ekspor biji nikel ilegal. Oke. One thing. Pertanyaannya adalah apakah betul penyelundupan itu terjadi? Kan bisa diverifikasi faktanya. Apalagi ada kurun waktunya 2020 sampai berapa tadi? 2022 kalau tidak salah. Nah, itu kan ada kurun waktu yang bisa diverifikasi. Dan Faisal Basri mengatakan itu adalah temuan dia. Jadi kalau dia temuan dia kan dia tinggal di cross check datanya dari mana. Dia mendapatkan data itu dari WTO, World Trade Organization, di mana ada pencatatan terhadap ekspor dan ternyata ada ekspor masuk ya dari Indonesia ke China dalam kurun waktu itu. Dan itu jumlahnya 5,3 juta ton. Dan itu confirm dengan apa yang disampaikan oleh anggota DPR. Atau sebaliknya anggota DPR itu mendapatkan feeding dari Faisal Basri, we don't know exactly. Tetapi intinya adalah kalau memang itu tidak benar kan itu bisa dibantah. Itu satu. Yang kedua, keterlibatan oknum atau aparat yang disebutkan. Itu juga bisa diklarifikasi kalau tidak benar. Jadi harus ada room untuk melakukan klarifikasi. Kalau memang itu tidak benar, ya kan? Maka ada klarifikasinya, jangan langsung polisi ya kan. Nah, tetapi hati-hati kalau seandainya itu benar, maka ya KPK atau penegak hukum lainnya harus serius siapapun dia, whoever. Jangan sampai kemudian ada pihak yang dilindungi karena dekat dengan kekuasaan dan merasa selalu kebal hukum. Padahal bau busuk mengenai praktek-praktek bisnis ilegal yang melibatkan pejabat negara itu sesuatu yang tercium di mana-mana. Dan kita tahu sumber bau busuknya dari mana, tetapi kadang-kadang orang tidak bisa sebebas Faisal Basri menyebutkan siapa nama-nama tersebut. Jadi Faisal Basri menyebutkan nama-nama tersebut dan apa yang disampaikannya itu ya perlu klarifikasi oleh yang bersangkutan atau investigasi lanjutan oleh KPK. Dan KPK harus buktikan dirinya sebagai lembaga yang independen, walaupun kita tahu KPK tidak lagi independen, tergantung pesanan siapa yang memesan. Tetapi apapun yang diinvestigasi KPK, yang paling penting adalah yang diungkap adalah kebenaran. Bukan mencari pembenaran, sekali lagi mencari kebenaran. Itu yang paling penting. Itu sobat era sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.